Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, Kultum Pusat Studi Fatwa IMAPA. Islam, agama yang kita cintai ini adalah agama yang paripurna, agama yang tidak hanya bertujuan untuk kesuksesan dan kebahagiaan individu, tapi agama yang datang untuk menghantarkan kesuksesan bagi umat manusia tanpa terkecuali. Dalam konteks ekonomi misalnya, maka agama Islam ini mendorong umat Islam untuk menghilangkan kemiskinan, keterbelakangan, dan kemunduran. Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Mushkilatul Faqri wa Kaifa Alajahal Islam, problem kemiskinan dan bagaimana Islam memberikan solusi, memberikan beberapa doktrin Islam, bagaimana Islam ini bisa menghilangkan fakta kemiskinan, kemunduran ekonomi di kalangan umat Islam. Yang pertama adalah al-amalu. Islam mendorong umat Islam untuk bekerja. Jangan duduk manis mengharapkan pemberian orang lain. Pengangguran di dalam Islam adalah perilaku yang tidak baik, perilaku yang dibenci dan dilarang oleh Islam. Umat Islam harus berusaha aktif untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika engkau sudah melaksanakan salat, maka menyebarlah di muka bumi dan carilah anugerah Allah. Di dalam hadis yang terkenal, thalabul halali fardhatun. Mencari rezeki yang halal hukumnya sangat wajib. Artinya Islam datang untuk mendorong umatnya bekerja dan menghindari aktivitas pengangguran yang dibenci oleh Islam. Yang kedua adalah zakat. Yang ketiga adalah kewajiban memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Dan salah satunya adalah dengan membudayakan sedekah. Jadi sedekah di dalam Islam adalah salah satu instrumen untuk membantu orang lain dan dalam tanda kutip untuk meringankan beban orang lain. Di dalam bulan suci Ramadan yang kita agungkan ini, sedekah menjadi budaya yang luar biasa, sehingga di pertengahan dan di akhir Ramadan umat Islam berbondong-bondong untuk bersedekah kepada anggota keluarganya yang membutuhkan, kepada masyarakat secara umum, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, orang-orang yang sudah berusia, dan lain-lain. Sebenarnya apa sih pengertian sedekah itu? Sedekah itu dalam kajian fikih yang biasa dibaca di pesantren-pesantren adalah memberikan sesuatu kepada orang lain lil ihtiyaj, karena butuh. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain yang orang lain itu membutuhkan, yang kita beri itu namanya sedekah. Dikatakan sedekah karena lisidqil insan, karena dia memberikan dengan tulus, dengan jujur, bukan dengan tendensi apapun, karena memang ingin menolong orang yang diberi sedekah itu. Ini berbeda dengan hadiah. Kalau hadiah itu memberikan sesuatu kepada orang lain takriman, karena ingin memuliakan orang itu. Kita memberikan hadiah buku misalnya, memberikan hadiah kitab, memberikan hadiah lemari dan lain-lain yang disukai oleh orang itu dalam rangka menghormati, dalam rangka memuliakan
orang tersebut. Jadi hadiah sedekah tujuannya adalah memberikan sesuatu yang bisa menolong orang lain itu, sehingga orang lain itu bisa mencukupi kebutuhannya meskipun sedikit. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu kitab yang populer di pesantren adalah Al-Mawa'id Al-Usuriyah. Di dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usuriyah ini dijelaskan satu hadis Nabi yang sangat panjang. As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha fataqa'u fi yadillah qabla an taqa'u fi yadis sa'il fatatakallam. Sedekah itu, kata Nabi, ketika sudah keluar dari tangan pemiliknya, maka langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada orang yang akan kita berikan. Kemudian sedekah itu berkata, kuntu shaghiran fakabbartani. Saya dulu itu kecil, kemudian engkau menjadikan aku besar. Wa kuntu qalilan fakastartani. Dulu saya itu sedikit, kemudian engkau menjadikan saya itu banyak. Wa kuntu faniyan fa'abqaitani. Dulu saya itu rusak, hancur, kemudian engkau menjadikan aku abadi. Wa kunta harisi fal'an sirtu harisak. Dulu engkau yang menjaga aku, tapi sekarang gantian aku yang menjaga kamu. Jadi sedekah itu akan berlipat ganda pahalanya, akan kita rasakan dunia dan akhirat, dan akan menjaga kita. Di dalam kitab tersebut Al-Mawa'id Al-Usuriyah juga dijelaskan berbagai macam keutamaan bersedekah. Salah satunya adalah sedekah itu bisa menghindarkan kita dari bencana. Shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah, menghindarkan kita dari bala. Yang kedua, sedekah itu bisa menjadikan kita berasi-asian. Artinya bisa semakin merekatkan hubungan kita dengan orang lain. Tasaddaqu tahabbu. Bersedekahlah, maka engkau akan saling mencintai satu dengan yang lain. Sedekah ini juga menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah kita juga bisa menjadi obat dari penyakit yang sekarang kita derita. Para pemirsa yang berbahagia, bulan suci Ramadan ini adalah bulan kita bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, keluarga kita yang tidak punya, kepada semua orang yang membutuhkan. Pahala sedekah begitu dahsyat, begitu luar biasa. Apalagi kalau sedekah itu kita keluarkan pada bulan yang suci ini. Salah satu firman Allah yang begitu luar biasa menginspirasi kita, yaitu mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti biji. Setiap biji itu kemudian ada 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap 7 tangkai itu akan lahir 100 biji. Jadi orang yang bersedekah itu pahalanya minimal 700. Kemudian Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang Allah kehendaki. Artinya kalau beribadah sunnah pada bulan suci ini sama pahalanya dengan beribadah wajib, maka pahala yang akan kita terima di bulan suci ini ketika kita memperbanyak sedekah, maka sungguh tak ternilai.
Tetapi lebih dari itu, kita ingin menunjukkan bahwa Islam, agama yang kita cintai dan kita agungkan ini betul-betul agama yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi agama yang mendorong pemeluknya untuk peduli kepada orang lain. Peduli bagaimana perkembangan anak-anak yatim, peduli bagaimana nasib orang-orang fakir miskin, peduli bagaimana orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang kesulitan ekonomi, kita bisa bantu, kita bisa berikan kebahagiaan kepada mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.